Assalamualaikum, salam sejahtera. Video saya kali ini menyoroti seputar aksi yang dilakukan oleh satu komunitas yang menyebut diri sebagai Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat, ya, atau KPAU, ya, yang basisnya adalah Islam, begitu. Saya menyoroti ini terkait dengan teriakan-teriakan protes mereka, ketidaksetujuan mereka terhadap perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke di daerah Kalimantan Timur sana, di sekitar Balikpapan, ya, di Panajam Pasir Utara. Nah, yang mau saya soroti, yang saya mau berikan catatan sebenarnya bukan soal hak mereka di dalam rangka protes, di dalam rangka ketidaksetujuan mereka terhadap perpindahan itu. Sama sekali bukan. Itu urusan mereka, hak mereka. Dan saya juga sadar bahwa adalah hak setiap anggota warga negara, anggota masyarakat, tidak setuju, boleh tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan publik pemerintah. Ya. Maka yang saya mau berikan catatan adalah cara mereka di dalam mengekspresikan protes ketidaksetujuan itu. Ya, itu yang mau saya berikan catatan, yang akan saya soroti. Ada 3 narasumber yang berbicara pada waktu itu. Ya. Nah, yang pertama, siapa itu? Kosinudin atau siapa? Ketua KPAU-nya itu. Ya. Yang singkatnya begini, dia berbicara bahwa tentang biaya perpindahan ibu kota negara yang baru ini, ujung-ujungnya akan membebani APBN, gitu ya, dari 400 triliun menjadi sekian ratus triliun dan seterusnya, dan itu adalah beban APBN, gitu. Dan APBN itu adalah pajak sumbernya, dan berarti itu adalah menyusahkan rakyat, gitu. Nah, ini yang ingin saya berikan catatan, ya, yang pertama. Jadi nampaknya siapa saudara Kosinudin ini kurang paham tentang perpajakan, tapi terlalu cepat, ya, ngomong soal pajak. Ini nadanya ini provokasi kepada rakyat, seakan-akan rakyat yang dibebani pajak, gitu, ya, oleh pemerintah secara general, ya, secara ya, bahasa Jawanya antem kromo, gitu, mengeneralisasi begitu. Nah, ini yang perlu saya luruskan, ya, tentang pajak itu. Tidak semua rakyat Indonesia itu membayar pajak. Total populasi Indonesia itu kan dikatakan kurang lebih 270-an juta, gitu ya. Saudara mesti tahu, yang punya NPWP itu hanya sekitar 39 jutaan. Dan itu pun belum tentu semua bayar pajak. Saya juga nggak tahu tuh apakah saudara juga bayar pajak atau enggak. Iya, jangan salah. Itu yang pertama, gitu. Yang kedua, warga negara Indonesia yang menjadi wajib pajak itu adalah mereka yang sudah memiliki penghasilan minimal 60 juta, gitu. Ya, artinya yang setahun paling tidak penghasilannya 5 juta, gitu. Dan kemudian bukan berarti juga langsung dihantam 60 juta itu pajak, tidak. Dipotong dulu yang disebut penghasilan tidak kena pajak. Yang sebagai contoh, untuk gampang-gampangan aja ya dalam konteks ini, perorangan, gitu, yang bersangkutan masih sendiri punya penghasilan 60 juta, itu dipotong PTKP 54 juta, jadi sisanya 6 juta. Nah, 6 juta itu loh yang namanya DPP, yang namanya penghasilan kena pajak, gitu. Tarifnya 5%, jadi hanya 300.000 kurang lebih ya setahun, yang sebulan berarti 25.000. Nah, bayangkan, kalau ada warga negara yang sudah bisa membayar pajak 25.000 sebulan, itu harusnya diberi penghargaan, dibanggakan, ya, dihargai. Itu karena apa? Dia menjadi warga negara yang sudah menjadi kontributor untuk negara, gitu loh, ikut memberikan kontribusi untuk biaya pembangunan negaranya, ya. Jadi justru harus dihargai, dibanggakan, gitu. Kalau ada warga negara Indonesia yang sudah bisa bayar pajak, jangan malah dihasut, diintimidasi seakan-akan pajak itu menjadi pembebanan yang secara sembarang kepada semua rakyat, gitu. Tidak.
Karena dengan orang bisa membayar pajak, berarti paling tidak satu, dia sudah tidak tergolong lagi ke miskin, pengangguran, atau duafa, gitu kan? Jadi dia adalah warga negara yang punya penghasilan, ya. Itu kan harus dibanggakan, gitu. Dan saudara mesti tahu, di dalam undang-undang perpajakan itu banyak sarana bagi warga negara, bagi wajib pajak untuk memperjuangkan haknya atau keadilan di dalam perpajakan. Kalau seandainya yang bersangkutan itu merasa diperlakukan tidak adil oleh otoritas pajak gitu. Ya, karena itu terus ada sarana, ada lembaga-lembaganya, mulai dari keberatan, ada pengadilan pajak sampai ke Mahkamah Agung. Ya, dan saudara supaya tahu bahwa sekali lagi banyak sengketa pajak itu dimenangkan oleh wajib pajak. Ya, 70 bahkan 80% kali Direktorat Jenderal Pajak itu keok di tingkat Mahkamah Agung. Jadi jangan sembarang mengatakan kalau pajak itu langsung membebani rakyat secara secara serampangan begitu, secara menekan, secara membebani, secara ngawur. Tidak, itu ada aturan mainnya. Nah, makanya kalau saudara belum mengerti pajak itu jangan terlalu cepat gitu ya, lancang berbicara tentang perpajakan. Ya, demikian juga kalau saudara mengatakan nanti semua kena PPN. Ya, sekarang tarifnya kan 11%. Itu PPN, saudara kalau mau tetap kembali menjadi milik saudara, saudara jadi PKP. Gitu. Ya, jadi PPN yang saudara bayar itu bisa menjadi pajak masukan buat saudara. Nanti saudara bandingkan dengan pajak keluaran saudara, lalu kalau ada kelebihan bisa Anda pakai itu baik untuk restitusi maupun kompensasi dan sebagainya. Jadi juga nggak hilang total ya. Kalau memang orang nggak jadi PKP ya nggak bisa memanfaatkan PPN itu. Jadi ada cara, ada teknis-teknisnya. Jadi kalau Anda belum mengerti, jangan terlalu cepat memprovokasi rakyat seakan-akan pajak itu begitu negatif membebani untuk rakyat. Tidak. Ya, tidak semua rakyat Indonesia dari 270 juta ini sudah membayar pajak gitu. Ya, dan supaya sudah tahu di negara manapun ya, pajak itu memang sumber utama untuk biaya pembangunan negaranya. Gitu loh. Ya, itu yang pertama. Jadi sekali lagi informasi yang Anda berikan itu jangan provokatif gitu ya, jangan menghasut rakyat dengan hal-hal yang negatif gitu. Yang kedua, ada satu narasumber lain yang mengaku aktivis 98. Ya, itu dengan memberikan cerita nanti Pak yang membangun listrik PLTA-nya itu adalah Republik Rakyat Cina gitu. Ya, kemudian nanti konsesi ratusan hektar yang dimiliki oleh para kapitalis, para oligar itu, ya, yang nama-namanya disebut itu nanti ya mana mau katanya suruh pergi begitu saja. Jangan-jangan nanti ditukar dengan gedung-gedung yang ditinggalkan oleh pemerintah di Jakarta. Ini kan konyol. Anda itu tahu dari mana skema seperti itu? Gitu loh. Yang pertama, Anda tahu dari mana bahwa nanti yang membangun PLTA itu pasti pemerintah Cina. Ya, yang kedua, dari mana Anda tahu konsesi penguasaan tanah itu nanti digantikan dengan gedung-gedung yang ditinggalkan pemerintah di Jakarta. Itu kan kata-kata Anda, opini Anda, omongan Anda itu kan bodong semua, hoax semua itu. Ya, itu kan belum terkonfirmasi gitu. Anda punya bukti nggak itu sudah terkonfirmasi skema itu? Ya, yang membangun PLTA itu Republik Rakyat Cina, masyarakat Cina atau siapa gitu. Kemudian yang pemilik lahan di sana dikonsesi dengan tukar guling ya, trade in gitu dengan gedung-gedung yang ditinggalkan pemerintah di Jakarta. Itu kan bohong semua, belum ada konfirmasinya kok Anda sudah publikasikan seperti itu, kan spekulasi yang ngawur. Kalau Anda punya data, coba sebutkan di mana itu, bagaimana caranya, gedung mana yang ditukar dengan konsesi lahan itu. Itu semua belum terjadi kok, bagaimana Anda sudah sok tahu mempublikasikan hal itu. Itu kan hanya hasutan. Tapi saya tahu ternyata ujung-ujungnya saudara itu mengecam Pancasila ya sebagai ideologi kapitalis, lalu menawarkan menggantikan Pancasila itu dengan ideologi Islam gitu. Ya, dengan kata lain Anda itu ingin mempengaruhi masyarakat supaya mau mendirikan atau menjadikan Indonesia negara Islam Indonesia. Ya, itu kan tujuan saudara itu. Dan saudara mengaku aktivis 98, tetapi pola tujuan politiknya seperti itu, tendensi politiknya seperti itu. Itu kan bahaya sekali, konyol sekali. Walaupun saya yakin sebagian besar umat Islam Indonesia, sekali lagi meskipun Indonesia ini mayoritas Islam, tapi saya percaya masyarakat Islam Indonesia sudah cerdas. Ya, sudah bisa membedakan antara dia beragama Islam atau dia berideologi Islam. Itu membedakan. Dan sudah buktinya banyak partai-partai politik berasaskan Islam atau berlandaskan Islam, tetapi kan tidak pernah menggaungkan
supaya Indonesia ini menjadi negara Islam. Ya, lihat aja itu. Dan begitu banyak juga umat Islam yang masuk ke partai-partai yang nasionalis kan, gitu loh. Jadi sekali lagi, opini Anda itu bodong ya, hoax itu, tetapi itu saya tahu ingin mempengaruhi masyarakat. Ya mungkin terus terang, mungkin masyarakat yang sederhana, yang kurang terdidik itu ya, untuk termakan oleh opini-opini Anda. Ya, tetapi yang Anda pakai itu, umpan yang Anda pakai, senjata yang Anda pakai itu pemerintahan Cina, masyarakat Cina, semua kata yang terkait dengan Cina gitu. Ya mungkin karena Anda mau memanfaatkan, mengkapitalisasi posisi Cina di Indonesia ini kan secara fisiologis mesti kurang bagus gitu ya. Nah itu tetapi saya ingin meluruskan itu ya, kedok saudara itu ya. Dan sekarang janganlah dikit-dikit aktivis 98, aktivis 98. Itu banyak ribuan aktivis 98 itu, mungkin jutaan kan. Kalau 1212 yang menyuarakan begini kan, waduh, nggak mewakili sama sekali, nggak merepresentasikan itu aktivis 98. Ya. Nah, narasumber yang ketiga itu siapa? Si Edi Mulyadi. Wah, ini lebih kacau lagi. Ya, meneriakkan begitu banyak opini. Ya, nanti pokoknya yang membangun itu IKN itu adalah pemerintah Cina. Kemudian mau memindahkan Beijing itu ke Kalimantan Timur di situ. Ya, mau mengimpor masyarakat Cina ke sana. Gitu. Ya. Nah, itu sekali lagi, itu skema itu Anda itu tahu dari mana? Datanya ada enggak? Udah terverifikasi dan terkonfirmasi enggak data Anda itu? Ya, kalau itu yang akan bakal membangun IKN itu adalah Republik Rakyat Cina dan akan memindahkan Beijing ke sana dan akan mengimpor orang Cina ke sana gitu. Ya. Jadi ini persoalan yang kualitas opini ini ya. Juga Anda mengatakan nanti pindah di sana itu pemerintah akan menyewa malahan gedung-gedung. Lalu itu sama dengan berpindah dari di tempat jin buang anak. Ini bahaya, saudara, bagaimana ini logikanya? Saudara terlalu menghina itu daerah Kalimantan. Saudara tahu nggak sih daerah Balikpapan dan sekitarnya? Itu punya sumber daya alam yang luar biasa. Itu daerah Katulistiwa, itu bukan daerah jin buang anak, saudara Edi. Anda ini bagaimana menghina, melecehkan daerah sendiri? Ya. Nah, tapi yang lebih parah itu kata-kata Anda ini. Sekali lagi, tadi kan di depan saya udah menggarisbawahi bahwa saya melihat kelompok ini kan Islami. Ya, mau seakan-akan membela Islam memperjuangkan Islam gitu, memperjuangkan ideologi Islam gitu kan. Nah, berlandaskan Islam gitu. Kefanatikan Islam yang kuat sekali ditonjolkan. Awal dengan dilandasi doa atau lafal-lafal doa Islami, lalu sedikit meneriakkan takbir. Tapi coba ya, kata-kata Anda itu ya, saudara Edi, menghujat Presiden Jokowi itu dengan sebutan-sebutan yang sangat tidak pantas gitu, tidak patut. Masakan seorang presiden Anda sebut boneka partai, boneka oligarki, ya, dan lain sebagainya, ya, pekerja partai. Nah, istilah pekerja partai itu kan istilah PDI, istilah Ibu Mega kepada anggota. Istilah itu kan urusan mereka kan, bukan urusan Anda. Kenapa Anda mesti mengkapitalisasi itu untuk tujuan menghina, merendahkan seorang presiden gitu? Ya, ingat loh, saudara ini siapa? Pak Jokowi itu menjadi presiden itu karena dipilih oleh kurang lebih 85 atau 86 juta rakyat Indonesia, sehingga beliau menang dengan 55,5%. Itu. Ya, dan Pak Prabowo rivalnya, kompetitornya pada waktu itu berarti mendapatkan suara sisanya 44,5% atau sekitar 68,5 jutaan rakyat Indonesia yang memilih beliau itu. Dan sekarang keduanya itu bergabung dalam satu pemerintahan, sehingga kalau suaranya dikumulasi itu kan berarti mencapai sekitar 154-155 juta. Ya, rakyat Indonesia itu yang percaya kepada mereka. Gitu loh. Anda itu siapa? Lalu menghina dengan cara semacam itu. Gitu ya. Bagaimana? Saya tidak mengerti logika Anda itu.
Ya, Anda mengkritik kebijakan publiknya, silakan, hak Anda. Tetapi menyerang, menghina pribadinya itu tidak patut, saudara ini. Ya, kita ini sebagai warga negara, marilah kita menunjukkan intelektualitas kita dan kebesaran jiwa kita. Ya, bagaimana bisa menghormati presiden kita sendiri, gitu. Ya. Kalau kita tidak bisa menghormati presiden kita, ya bagaimana? Anda itu warga negara Indonesia atau bukan? Gitu pertanyaannya. Ya. Jadi, tunjukkanlah kebesaran jiwa dan intelektualitas yang baik gitu. Ya. Anda juga menyerang itu ya, menteri-menteri yang lain. Pak Luhut Anda katakan nama yang terkenal di mana? Di dunia dan di akhirat. Itu bagaimana ini? Ya, masakan Pak Luhut itu sudah Anda katakan sudah di akhirat, itu kan bagaimana ya, penghinaan terhadap martabat orang. Ya, begitu juga Pak Prabowo. Anda mungkin sakit hati karena dulu masa 212, FPI dan sebagainya itu tidak mendukung, lalu kecewa gitu ya, sakit hati dengan Pak Prabowo yang sekarang bergabung di pemerintahan. Anda tidak melihat secara positif, itu kan mestinya dilihat sebagai kebesaran jiwa dari para anak bangsa yang terbaik pada waktu itu kan. Kenegarawanan yang besar, jiwa kenegarawanan yang besar gitu. Ya, Anda mungkin sakit hati, kecewa, Anda anggap sebagai Pak Prabowo itu sebagai pengkhianat umat Islam gitu ya. Lalu Anda sekarang menumpahkan, memaki-maki beliau itu dengan mengatakan apa tuh? Harimau bisa hanya meong atau apa dan itu kan bagaimana? Anda kan terlalu terlalu takabur sekali Anda itu, menghina orang. Gitu. Ya. Begitu juga terhadap Ibu Sri Mulyani. Ya, Anda katakan, Anda fitnah dia, tuduh dia terlibat skandal Senturi untuk menyelamatkan, dikasih hadiah jabatan Direktur IMF. Itu dari mana? Setahu saya, seingat saya, Ibu Sri itu sudah pernah diperiksa KPK dulu. Datang dari Amerika waktu diperiksa, nggak salah. Ya, atau orang KPK yang datang ke sana, saya lupa. Tetapi yang seingat saya sudah pernah diperiksa. Nah, kalau beliau itu memang tersangkut, terkena di dalam kasus Senturi, ya mestinya udah ditangkap oleh KPK. Apa hubungannya beliau menjadi pejabat direktur di IMF itu? Nggak ada urusannya. Kalau memang KPK menemukan bukti beliau bersalah dalam kasus Senturi, udah ditangkap itu dari dulu. Itu loh. Ya, kalau nggak ditangkap, kalau nggak ditangkap Anda bilang KPK mencurigai. Ini kan konyol ini kan. Semua institusi negara Anda kecam. Ya. Gitu. Begitu juga DPR itu. Anda kecam semua katanya pengkhianat bangsa. Loh, siapa yang berkhianat itu di situ ya, selain Golkar, Gerindra, Nasdem dan Partai Nasional itu ya. Itu kan juga ada partai-partai Islam gitu. Ada P3, PKB, ada PAN gitu. Lalu itu kan umatnya, pendukungnya kan pasti umat Islam juga. Lalu ada tuduh mereka semua juga menjadi pengkhianat bangsa. Itu bagaimana? Ya. Nah, Anda meneriakkan itu nanti yang membangun IKN itu Republik Rakyat Cina juga. Ya kan? Developernya siapa Anda pertanyakan. Loh, Anda ini bagaimana sih nggak pakai logika? Itu kalau di sana itu untuk pembangunan baru pasti itu akan padat modal dan padat karya. Itu udah jelas itu. Nggak mungkin. Ya. Dan kalau membangun, ya nggak mungkin dong pemerintah itu tidak mengutamakan developer dalam negeri dulu, termasuk khususnya yang BUMN. Dan karena itu tadi saya katakan pasti padat modal dan padat karya, ya pasti juga selain biaya APBN, pasti juga dibuka untuk investor. Ya kan, developer kita sendiri juga. Nah, kalau Anda punya modal besar, Anda punya perusahaan developer, ya nggak tahu di kelas mana, ikutlah daftarkan diri. Pasti kan ada aturan mainnya itu. Nanti developer kelas kecil dikasih jatah membangun apa, yang menengah apa, yang besar apa. Begitu kan? Udah pastilah. Mana mungkin nggak ada aturan main tentang itu. Dan juga mungkin ditenderkan dan sebagainya. Jadi pasti ada aturan main yang diatur oleh pemerintah. Mana mungkin semua dikasih ke bahasa Anda itu asing, ASEAN, Cina gitu. Itu kan, itu dari mana Anda tahu skema itu? Ya. Dan nanti setelah itu lalu pemerintah harus menyewa gedung-gedung. Itu dari mana Anda tahu? Ini terjadi aja belum kok. Gitu loh. Kok Anda sudah lebih tahu dari pemerintah, lebih tahu dari Bappenas gitu.
Dan itu semua belum terkonfirmasi ya. Sekali lagi, semua opini-opini kalian itu dari 3 narasumber itu belum terkonfirmasi. Dan itu banyak yang salah lagi. Ya, tadi saya udah luruskan itu, baik soal pajak, ya, soal informasi yang membangun itu rakyat Cina, Republik Rakyat Cina, orang Cina, itu kan juga statement-statement, pernyataan-pernyataan dari Edi Mulyadi itu kan banyak nggak benar, banyak bodong itu. Dan yang saya sangat prihatinkan itu pernyataan-pernyataan Anda itu ya, Saudara Edi Mulyadi. Tadi saya katakan, ini Pak, ini kan AU, ini kan sangat Islami. Anda memulai dengan lafal-lafal doa Islami, ya, lalu teriakan-teriakan takbir. Tapi dari mulut Anda yang sama, itu keluar hujatan menyerang kepada pribadi-pribadi, mulai dari presiden dan pembantu-pembantunya itu. Ya, Pak Prabowo Anda teriak-teriakin semacam itu, Anda geblek-geblekan. Itu bagaimana sikap Anda? Jadi saya mengatakan tutur kata Anda, tutur bahasa Anda itu sama sekali bertentangan dengan stempel Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu. Sama sekali bertentangan itu. Dan kalau saya melihat dari segi Pancasila, itu sangat bertentangan dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Pernyataan-pernyataan Anda yang mengatakan wilayah IKN yang baru, Kalimantan sana timur itu, dekat Balikpapan atau Penajam Pasir Utara dan sekitarnya, daerah jin buang anak, itu kan keterlaluan itu menghina sekali. Itu daerah Katulistiwa, daerah yang hebat itu, ya, gitu. Lalu mengatakan nanti pemerintah akan sewa-sewa gedung dari gedung yang sudah punya di Jakarta, lalu sewa ke sana, dikatakan geblek. Itu Anda tahu dari mana skema sewa dan sebagainya itu? Coba buktikan. Udah terkonfirmasi nggak itu sih? Data-data Anda itu, ya. Nah, jadi terhadap gerakan dari KPAU ini saya memberikan kritik untuk 2 hal. Pertama, kritik etika, kritik moral dan intelektual. Itu menunjukkan, kasar sekali, rendah sekali Anda, ya, kalian itu, gitu loh. Anda mau berjuang, silakan. Kalau ada yang nanti di 2024 ada yang mencalonkan Anda jadi presiden, ya silakan dong. Hingga Anda nanti bisa memperbaiki, ya, negara ini. Ya silakan. Tapi saya pikir caranya kan nggak seperti sekarang ini, gitu loh. Ya, Anda seperti nggak tahu diri banget gitu. Presiden itu dipilih oleh rakyat yang demikian, memiliki legitimasi oleh puluhan juta rakyat, suara rakyat. Ya kan, kekuasaan itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Ya udah diberikan kepada presiden yang terpilih itu melalui proses pilpres yang sangat konstitusional itu. Ya kita suka nggak suka, ya itu presiden kita, ya kita hormati, gitu loh. Kalau kita nggak setuju dengan kebijakan-kebijakan publik, kritiklah kebijakan publiknya dengan data-data yang benar, jangan data yang bodong, jangan opini yang palsu, yang hoax begitu, ya kan? Jangan nyerang-nyerang yang ke pribadi-pribadi yang begitu. Itu kan keterlaluan. Ya. Gitu. Nah, hal kedua, kritik kedua saya, jadi yang kritik yang pertama saya ulang ya, itu moral dan intelektual Anda itu mengerikan. Ya, bertentangan itu menurut saya dengan agama Islam yang dikatakan sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu. Bertentangan itu dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang kedua, kritik saya terhadap substansi opini. Data yang Anda berikan itu bodong, semua hoax itu. Sekali lagi, data-data Anda itu belum terkonfirmasi. Bagaimana Anda sudah terlalu lancang meneriakkan itu, kalian semua itu? Bagaimana sih? Ya, data-data itu belum teruji, belum terkonfirmasi kok. Sudah Anda teriakkan sepertinya data-data itu benar. Itu terjadi aja belum, dilakukan aja belum. Kok Anda bilang, waduh, yang membangun pasti orang Republik Rakyat Cina, impor Beijing. Apa yang mau rakyat pemerintahan Republik Rakyat Cina itu memindahkan Beijing ke Kalimantan Timur? Itu pakai logika sedikit dong. Ya, apa yang mau itu rakyat di sana diekspor ke sini? Gitu loh. Dan apakah mungkin kebijakan semacam itu dijalankan oleh seorang presiden Indonesia? Kan nggak masuk akal sama sekali. Gitu. Juga dikatakan akan bakal menyewa, pemerintah bakal menyewa malahan, meninggalkan gedung yang sudah dimiliki di Jakarta, bakal nyewa. Dari mana, skema mana?
ya. Developer juga dari Cina. Dari mana lah itu? Sekali lagi, kalau semua pembangunan gedung, pembangunan sarana dan prasarana di sana, itu kan semuanya sudah captive market, sudah pasti kan dibiayai baik oleh APBN maupun tadi oleh investor. Ya, kan investor tinggal hitung-hitungan kan, gitu loh. Anda mengatakan swasta itu cuan, ya betul. Mereka tinggal hitung-hitungan. Nah, kalau proyek-proyek itu pasti dan menguntungkan, ya pasti dikerjakan sendiri kan, baik oleh BUMN maupun oleh swasta gitu. Ya kan, dan saya yakin terbuka. Anda juga, makanya tadi saya bilang, kalau punya modal, punya usaha, silakan ikut. Dites saja, benar nggak? Anda ditolak. Ya, gitu loh. Ini nggak benar nggak skema yang Anda omongkan itu? Itu kan nggak masuk akal semua. Ya, jadi substansi opininya itu hoax, bodong gitu ya. Dan sekali lagi saya memprihatinkan, ya. Ujungnya gerakan Anda itu hanya ingin mengganti Pancasila dengan ideologi Islam, menjadikan Indonesia ini negara Islam. Itu kan sangat, nggak cocok sekali udah di zaman ini. Anda nggak usah mimpi Indonesia akan menjadi negara Islam gitu. Ya, Pancasila ini sudah terbaik. Indonesia dari sononya memang sudah majemuk, pluralistik, berbineka, sudah dari suku, agama, bangsa, suku, budaya dan sebagainya. Makanya disebut multikultur gitu. Ya, mana mungkin bisa dipaksakan harus satu sama begitu. Dan sekali lagi di antara umat Muslim sekarang belum tentu cocok dengan pandangan-pandangan Anda itu, gitu loh. Karena tadi sudah saya katakan, ada banyak orang Muslim itu ikut di partai-partai Islam yang tidak pernah menggaungkan untuk syariah Islam menggantikan Pancasila. Ya, dan juga banyak umat Muslim itu ada di partai-partai yang nasionalis gitu. Ya, Anda sekarang setback gitu. Coba dengarkan dong itu tulisan atau baca itu tulisannya Pak Al-Qurtubi itu, dosen yang orang Indonesia menjadi dosen di King Fahd University itu. Bagaimana di negara-negara Arab saja sekarang itu sudah mempopulerkan pendidikan sekuler, ya, sains dan teknologi untuk kemajuan mereka kan negara-negara Arab itu kan berarti kan menyadari gitu bahwa untuk memajukan bangsa dan negaranya itu sudah bukan lagi soal agama, ya kan? Udah ditinggalkan, dan itu malah dikatakan dengan terang-terangan oleh Pak Al-Qurtubi itu. Ya, pendidikan agama itu nanti buahnya juga seringkali ke radikalisme. Itu, ya. Nah, makanya negara-negara Arab saja sudah berubah paradigmanya gitu. Ya, untuk menjadi maju itu mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Indonesia ini kok setback gitu. Anda setback ini mau mengembalikan ke agama. Ya cobalah, Indonesia ini masih kan saya kira tahu juga, kalian tuh tahu. Ya, masyarakat Indonesia ini mayoritas 80% SMP pendidik lulusannya, 60% SMA. Berarti begitu pendidikan di Indonesia ini masih menjadi tantangan kan? Ya, kebodohan. Kemiskinan masih ada berapa puluh juta orang nganggur dan miskin, 27 jutaan atau berapa? Ya, gitu. Masih banyak itu. Itu tantangan-tantangan kita bersama gitu. Nah, jangan diprovokasi dengan fanatisme agama hanya untuk kebencian-kebencian, perpecahan ya. Dan jangan lupa loh, teriakan-teriakan kalian itu bagaimanapun kan didengarkan tuh ya oleh dunia internasional, termasuk khususnya oleh negara Cina. Kita ini, saya beritahukan Anda ya, hubungan Indonesia dengan Cina itu sebenarnya, khususnya di hubungan bisnis ya, hubungan dagang ya, hubungan politik saya nggak bicara. Hubungan dagang itu 1986 itu sudah dirintis. Indonesia di bawah dulu Departemen Perdagangan namanya, ya, belum Kementerian Perdagangan. Itu sudah merintis, mendirikan lah ya, mengadakan yang disebut Indonesia Incorporated gitu, dengan membentuk satu trading house besar. Dalam negeri, mitra yang ditunjuk, nah itu PT Pancaniaga, ya. Itu BUMN yang bergerak di bidang perdagangan. Luar negerinya dengan Cargill. Nah, trading house ini ditugaskan pemerintah masuk penetrasi pasar baru, termasuk ke Cina itu. Yang memang pada waktu itu sudah diantisipasi. Cina itu adalah negara hebat, negara akan potensial besar itu. Gitu loh. Ya, itu sudah dari 1986-an itu didirikan trading house untuk penetrasi pasar, untuk menyelenggarakan hubungan bisnis yang intens dengan Cina. Dan bayangkan pada waktu itu kan di zaman Orde Baru dan belum ada hubungan diplomatik dengan Cina.
Ya, Cina itu masih baru punya kamar dagang di Indonesia itu. Ya, jadi kami itu kalau ke sana, ditugaskan ke sana, itu masih melewat kok rekomendasi Kadin Komite Cina, lewat apa Bakin, lewat rekomendasi Kamar Dagang Cina gitu. Baru ke sana lewat Hong Kong baru bisa masuk. Itu jadi masih susah, masih sulit prosedur aja. Tapi sudah disuruh merintis itu, membuka hubungan bisnis yang lebih intens dengan Cina. Nah sekarang antara Cina dengan Indonesia itu sudah punya hubungan diplomatik yang begini bagus, yang terbuka. Dan menurut saya Pak Jokowi ini hanya panen di waktunya saja gitu. Memang waktunya beliau ini yang pas mengoptimalkan hubungan dengan Republik Rakyat Cina itu. Gitu loh. Ya, kenapa kalau hubungan dengan Cina Anda sosor terus Anda apa ukrek-ukrek Anda gecek Anda sentimenin gitu loh. Apa yang rugi? Apa yang salah? Ya, kalau Anda punya negara alternatif untuk mensubstitusikan negara Cina, ya tawarkan ke Pak Jokowi, tawarkan ke pemerintah. Negara mana yang Anda bisa bawa? Yang mau ngutangin Indonesia, yang mau investasi di Indonesia, yang mau kerjasama dengan Indonesia dengan lebih optimal, dengan lebih besar. Silakan dong, itu kan nggak mau, bebas saja. Ya, itu Arab Saudi bekerja sama dengan Cina, melakukan investasi di Cina jauh lebih besar ketimbang investasi di Indonesia. Kan nggak masalah. Ya kan? Nggak masalah. Nah kenapa kok kalau kita kok ribut aja gitu? Anda hanya memanfaatkan Cina ini, baik pemerintah Cina, orang Cina, itu sebenarnya hanya apa ya? Hanya tujuan antara, hanya jembatan saja. Ya, kalau kita melihat ini kan udah bisa ditafsir dengan jelas itu. Ya, tujuan kelompok-kelompok Anda ini kan ke pemerintahan, ke pendirian negara Islam Indonesia itu. Ya. Itu kan wah ini menurut saya gerakan ini serius berbahaya. Makanya hak Anda protes silakan, itu urusan Anda, tetapi etikanya saya berikan 2 kritik tadi. Etikanya, moral, integritas nasionalisme Anda, ya. Intelektualitas Anda gitu ya. Itu yang saya berikan kritik yang pertama gitu. Itu sangat iya menurut saya udah brutal itu kata-kata Anda itu. Ya. Itu dari tutur kata bahasa Anda itu menunjukkan itu sudah tidak beradab menurut saya. Ya. Nah, yang kedua kritik saya kepada substansi opini Anda. Sekali lagi Anda banyak membangun opini dengan data yang bodong itu, yang hoax itu, yang belum terkonfirmasi gitu loh. Ya, buktikan bahwa data-data Anda itu sudah terkonfirmasi gitu. Ya, gitu. Jadi kalau sembarangan, saya mengatakan sekali lagi, ya soal mengkritisi kekuasaan itu sudah sejak abad 18, ya para filsuf hukum itu sudah mengingatkan, khususnya Lord Acton itu. Kita sudah tahu gitu loh, kekuasaan itu cenderung korup ya. Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Gitu kan? Kita udah tahu sejak abad 18 itu. Gitu. Silakan mengkritisi, boleh. Makanya buktikan saja kalau ada yang korupsi pemerintah, ya kita rame-rame saya ikut mendukung. Gitu loh, menggugat menuntut pejabat-pejabat yang korup dan sebagainya. Tapi buktikan, tapi jangan dengan kebencian gitu dasarnya. Ya, Anda mengikuti kritiknya Pak Rizal Ramli menuduh Pak Jokowi memindahkan Beijing dan itu kan kritik yang nggak rasional. Saya itu menghormati Pak Rizal Ramli. Banyak sekali analisa ekonominya, opini ekonominya itu bagus sekali. Ya, saya menghormati pikiran-pikiran intelektualnya. Tapi sayang akhir-akhir ini beliau sudah mungkin karena sakit hati, karena kecewa dengan Pak Jokowi gitu ya, benci sekali dengan Pak Jokowi karena nggak dapat jabatan dan sebagainya. Lalu ngomongnya menjadi irasional gitu. Itu kan nggak masuk akal tuduhan semacam itu bahwa Pak Jokowi akan memindahkan Beijing ke Indonesia. Itu kan nggak masuk akal, nggak rasional sekali itu. Buktikan, ada nggak data itu? Buktikan aja gitu loh. Ya, kita janganlah mengkritik dengan kebencian. Ya, kalau kita mau ikut mengkoreksi, memperbaiki pemerintahan, kebijakan publik, mari kita mengkritik dengan tulus gitu. Tanpa didasari dengan kebencian. Berdiri di atas keadilan dan kebenaran. Berdiri di atas nilai kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Ya, saya setuju sekali kalau kita kritis terhadap kekuasaan gitu. Tetapi kekritisan yang dipenuhi oleh spirit julid, oleh spirit keculasan, ya, oleh spirit kebencian, udah pasti kritiknya itu nggak positif, destruktif.
Ya, makanya lihat itu, nada-nada kalian itu selalu provokatif, mengumbar ujaran kebencian, ya, menyerang-nyerang ke pribadi dan sebagainya. Ya, coba lihat. Nah, itu saya harus memberikan ini ya, karena apa? Saya ingin masyarakat bagaimanapun, Anda harus tahu bahwa ada masyarakat yang mengkritisi gitu, yang juga ikut menjaga agar jangan sampai masyarakat lain tertular virus-virus yang negatif ini, yang destruktif ini, ya, aura yang negatif. Anda itu menaburkan aura negatif gitu, menaburkan satu spirit yang negatif gitu, ya. Itu yang Anda taburkan ke masyarakat, menimbulkan kebencian rasial, gitu ya. Nanti mestimulir gitu, ya, perpecahan antar golongan, antar suku di Indonesia. Ini kan jelek sekali itu. Ya, menurut saya sekali lagi, kalau Anda mau berjuang, silakan secara konstitusional dan secara etis gitu. Anda mau mengkritik kebijakan publik, silakan, itu hak setiap rakyat. Tapi asal tahu Anda harus punya ya posisi yang benar gitu. Punya hak itu, menggunakan hak itu harus didasari oleh landasan yang sah gitu. Sehingga dengan demikian masyarakat itu tidak kita banjiri, kita penuhi dengan spirit yang negatif. Ya, pertanyaannya begini loh, Anda mengkritik presiden sampai ke menteri-menteri. Pertanyaannya, Anda sendiri berbuat apa? Anda sendiri itu loh, berbuat apa untuk bangsa dan negara ini? Ya, kan lebih baik jangan mengumbar energi untuk hal-hal yang begitu negatif. Tapi kalau Anda menggunakan energi, apapun, sekecil apapun, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, kan luar biasa itu. Gitu loh. Kan itu yang hebat menurut saya. Dan kita Indonesia ini masih memerlukan manusia-manusia yang punya nasionalisme dan moralitas yang baik. Ini nggak harus kan masuk dalam pemerintahan. Apa saja yang kita bisa lakukan untuk mencerdaskan bangsa, untuk menyejahterakan bangsa. Ya, apa saja partisipasi kita. Baik sekali. Tapi kalau kita cuman teriak-teriak, waduh, menabur ujaran kebencian, kebohongan, dan itu kan, waduh. Ya, sekali lagi, Anda kan begitu kuat keislamannya, umat beragama, tapi itu semua bertentangan ya dengan spirit Islam yang dikatakan sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu. Jadi itu tolong Anda periksa kembali diri Anda. Dan saya percaya ya, gerakan-gerakan Anda semacam ini, ya, itu saya yakin polisi nggak usah disuruh, penegak hukum nggak usah disuruh, aparat intelijen nggak usah disuruh, pasti sudah memonitor Anda. Anda itu sudah pasti masuk dalam radar mereka. Ya, saya mau lihat aja nanti apakah misalnya orang-orang Kalimantan Timur yang Anda katakan itu wilayah jin buang anak, ya, presiden dan pembantu-pembantunya, menteri-menterinya yang Anda hina-hina itu martabatnya, gitu ya. Lalu opini-opini Anda yang didasari oleh data yang sama sekali belum terkonfirmasi itu, apakah itu nanti akan menimbulkan tuntutan hukum pemerintah? Karena itu semua itu terpenuhi unsur delik itu, ya. Pernyataan-pernyataan Anda yang nggak benar, ya, yang itu terpenuhi itu unsur deliknya, unsur pidananya itu. Dan nanti kita lihat aja, karena bukan hak saya untuk menuntut Anda, kalian, ya silakan itu orang-orang yang Anda sebut nama-namanya, yang Anda hina itu, ya itu menjadi hak mereka. Kita lihat saja apakah akan ada tuntutan hukum dari mereka terhadap Anda itu, ya. Tapi paling tidak Anda tahu bahwa ada warga masyarakat yang mengkonter, yang tidak setuju kalau ada anak bangsa yang lain menaburkan kebencian, menaburkan aura negatif, dan ya menaburkan segala yang jahat di bangsa ini. Ya, sayangi persatuan, ya, sayangi perdamaian. Itu saya kira yang lebih baik. Dan mari kita berpartisipasi dengan semua apa yang kita bisa lakukan. Ya, tidak usah harus di pemerintahan dan berpamrih di pemerintahan gitu. Dan mari kita berdiri di atas ketulusan, keadilan dan kebenaran. Ya, itu catatan saya dan salam sehat.